Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan ngebahas tentang replikasi. Jadi ada replikasi satu arah dan dua arah. Eh, Replikasi itu sebenarnya adalah digunakan untuk melakukan replika pada sebuah database yang dimana diketahui terdapat sebuah server master dan server slave. Jadi kalau misalnya udah ada master dan slave itu artinya satu arah. Jadi kalau misalnya dianalogikan, kita misalnya punya toko, ada toko pusat, lalu kita punya toko cabang. Nah, di situ di database yang ada di pusat itu ingin istilahnya direplikakan atau duplikat kepada istilahnya toko-toko toko-toko cabang yang kita punya. Jadi replikasi tujuannya seperti itu, yang dimana misalnya kita mau memberikan data untuk pendataan barang atau mungkin customer atau uh, dan lain sebagainya. Pokoknya tujuan replikasi itu adalah untuk melakukan replika dari sebuah database dari satu server ke server lainnya. Jadi itu penjelasan tentang replikasi. Dan replikasi itu juga kita bisa memberikan grant akses apakah pengguna yang memiliki replika dari database aslinya itu diberikan untuk menjadi, atau slave-nya itu diberikan semua akses, atau hanya seperti select saja atau mungkin update saja dan lain-lainnya. Jadi sekarang kita akan melakukan coba demo replikasi satu arah, dan di sini ada langkah-langkahnya yang dimana akan kita coba dengan menggunakan VirtualBox yang juga menjalankan Windows 7. Jadi pada komputer masternya atau server masternya itu kita menggunakan di sini saya menggunakan Windows 7, dan pada VirtualBox Oracle VirtualBox-nya juga kita menggunakan Windows 7. Jadi yang bisa teman-teman persiapkan dari kedua komputer atau kedua mesin itu adalah XMPP untuk menjalani server MySQL-nya, dan command prompt untuk kita akan melakukan modifikasi-modifikasi dari konfigurasi yang ada pada MySQL. Jadi yang pertama kita bisa lihat bahwa kita akan mencari IP address dari kedua server. Jadi kita bisa coba cek di sini, kita sudah masuk kepada data command prompt yang ada pada server master. Jadi yang server master itu bernama AM011TU, dan server slave-nya nanti itu adalah server slave-nya nanti akan berupa Gede Wijaya namanya. Jadi yang pertama kita coba dengan mencari menggunakan itconfig, dan di sini kita bisa lihat bahwa Ethernet adapternya atau IP address-nya yaitu 192.168.1.8.2. Jadi kita bisa tulis di sini untuk dicatat. Jadi itu akan sangat terpakai. Jadi master itu tadi ada 192.168.1.8.2. Jadi bisa kita cek, oke, sama. Dan sekarang kita akan mencari IP address dari slave-nya. Jadi kita cek pada slave-nya itconfig 192.168.1.8.1. Jadi bisa kita cek 168.1.8.1 itu adalah IP slave, yang dimana angka belakangnya itu berbeda. Jadi IP untuk melakukan replikasi antara kedua IP itu harus berbeda. Dan langkah selanjutnya yaitu kita mematikan firewall dari kedua server. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan sistem Windows, itu akan ada pada network. Jadi misalnya kita tulis saja network dan kita buka, dan network and sharing center. Oke, dan di sini ada Windows Firewall. Dan
Di sini ada turn Windows Firewall on or off, dan di sini saya sudah matikan Windows Firewall-nya, dan di server master juga sama, kita lakukan network and atau misalnya bisa sepertinya Windows Firewall. Oke, dan langsung saja kita ketik Windows Firewall dan konfigurasinya langsung keluar. Dan di sini belum dimatikan, maka kita matikan terlebih dahulu. Oke, kita matikan. Baiklah. Baiklah, setelah firewall sudah dimatikan semuanya, jadi kita lanjut ke pencarian konfigurasi file. Jadi kalau pada Windows, basis Windows itu pasti kita mencari file bernama my.ini, dan ini bisa kita akses lebih mudah dengan menggunakan command prompt, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang menggunakan juga file explorer, tapi menggunakan terminal atau CMD itu lebih cepat. Dan di sini juga ada file my.ini untuk Windows dan my configuration itu untuk Unix system seperti Mac atau Linux. Jadi kita bisa cari untuk file di Windows-nya pada server master dan slave-nya. Jadi kita cari dulu dan lalu kita lakukan konfigurasi seperti ini, yang dimana log binary sama dengan MySQL binary, strip binary, lalu server ID kita set sebagai 1 pada MySQL master, dan InnoDB Flash ini adalah untuk sinkronisasi database, dan di sini adalah kita lakukan sinkronisasi binary login itu menjadi 1. Dan pada MySQL pada slave-nya itu kita gunakan server ID sama dengan 2. Jadi selain kode IP juga IP address-nya juga kita harus berbeda, jadi server ID juga harus berbeda agar bisa diketahui mana yang slave dan mana yang master. Jadi kita cari di directory di mana teman-teman menggunakan mendownload XAMPP. Jadi kebanyakan mayoritas banyak teman-teman yang pasti ada di mendownload di bagian directory C, tapi karena pada komputer saya ini directory C itu sudah penuh, jadi waktu itu saya pindahin kepada directory partisi D. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman memang menaruh konfigurasi atau program XAMPP itu pada directory C, jadi kita tinggal cd strip seperti ini, dan nanti kalian teman-teman akan terdapat di directory C. Jadi misalnya untuk melihat list dari direktorinya itu kita lakukan dir. Dan di sini tidak ada, karena saya seperti yang saya bilang tadi ada di directory D. Dan oke, kita cek. Nah, dan di sini sudah dituliskan bahwa ada directory D pada XAMPP, lalu lari kepada MySQL dan lari kepada bin. Dan di sini kita bisa lihat, kita rapikan dulu, dan di sini kita dir untuk mencari file yang ada pada direktori itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan Notepad juga, ataupun Nano atau mungkin Vim untuk mengedit file mysql.my.ini. Jadi di sini adalah konfigurasinya. Jadi misalnya kita lakukan notepad my.ini, dan terbukalah file my.ini, dan di sini kita harus cari bagian MySQLD, dan di sini kita tulis ulang apa yang sudah harusnya dikonfigurasikan. Bisa kita copy juga. Oke. Oke, dirapihkan sedikit. Dan setelah konfigurasi ini kita save konfigurasinya.
Jadi kita sudah save, Ctrl S, dan atau bisa lihat sini juga, dan kita buka lagi ke terminal pada command prompt pada virtual machine. Jadi kita sudah kembalikan kepada CMD yang ada pada bagian virtual machine. Jadi di sini kita lakukan hal yang sama, yaitu mencari direktorinya. Jadi di sini direktori pada XAMPP pada virtual machine saya taruh pada bagian C. Jadi bisa teman-teman ikuti. Kita lakukan cd slash dan akan kembali kepada C. Jadi user directory ini akan dihapus atau dikembalikan, dan kita kembali ke directory C. Kita lakukan dir dan ada xampp. Jadi kita cd xampp terus mysql dan di sini bin. Oke, kita sudah lanjut kepada direktori tersebut. Jadi kita bisa ketik dulu cls agar lebih rapih, lalu kita tuliskan dir lagi, dan terdapat my.ini juga, dan di sini kita tuliskan notepad my.ini. Oke, kita konfigurasikan pada bagian mysqld, yaitu pada bagian ini, yang dimana server step id sama dengan 2. Oke, kita save filenya. Oke, jika sudah kita close saja. Dan selanjutnya adalah melakukan konfigurasi sudah dilakukan, dan kita start server pada server master terlebih dahulu. Jadi kita membuat user dan membuat grant access kepada IP yang ada pada server slave. Oke, jadi ini sudah di bagian command prompt masternya. Jadi kita bisa cls, dan di sini bisa kita ketik mysql.u root p, dan oke, ini diminta password, kita enter saja, tunggu terlebih dahulu. Oke, dan can connect to MySQL server on localhost, karena kita belum memulai servernya. Jadi kita bisa dari XAMPP atau mungkin dari command prompt juga bisa. Dan di sini kita bisa start, dan kita sudah memulai servernya, dan kita ulang kembali perintahnya dan enter. Oke, kita sudah masuk kepada DBMS-nya. Jadi sekarang kita akan melakukan perintah, yaitu grant replication slave on bintang to master. Jadi kita di sini membuat user master, dan di sini adalah IP slave-nya. Jadi IP slave-nya itu ada 192.168.1. Jadi di sini kita bisa copy dan identified by password. Jadi di sini kita membuat password. Passwordnya juga bisa beragam, terserah bebas apa yang teman-teman ingin tuliskan. Tapi di sini misalnya kita tuliskan saja pass atau password. Jadi misalnya mau pakai depannya tanda 1 juga boleh. Jadi bisa, ini hanya sebagai contoh. Maka dari itu kita tuliskan grant replication slave on filenya dan to master kepada IP 192.168.1. Jadi kita copy perintah ini, dan oke, jadi kita tulis saja grant replication slave on bintang to at 192.168.18.1 dan identified by password.
Oke, query oke, zero rest affected. Jadi kita bisa select user dan di sini password from mysql.user. Jadi di sini sudah terbuat user master, tetapi passwordnya juga masih bukan sesuai yang dituliskan. Jadi kita bisa tuliskan identified by. Oke. Oke, selanjutnya bisa kita tuliskan flush privileges untuk merefresh tabel, dan kita tuliskan show master status. Oke, dan di sini kita sudah terdapat file konfigurasi file yang dimana terdapat mysql stripbin.0001 dan posisi 652. Jadi ini posisi adalah posisi terakhir di mana MySQL itu dibaca, dan karena kita udah tahu di mana konfigurasi ini dijalankan dan posisinya di mana, maka kita bisa lakukan pemulaian slave pada bagian virtual slave ya. Jadi bisa kita lihat di sini, kita bisa konfigurasikan 0001 dan change master to master host IP master, dan IP masternya adalah 192.168.1.8. Oke, kita cek, dan di sini binary filenya yaitu adalah mysql bin .0001. itu ada 5 ya, jadi kita masih tulis 4. Oke, dan posisinya adalah 652. Oke, jadi ini adalah konfigurasi yang nanti kita akan lakukan pada change master to master host. IP masternya itu adalah bagian ini. Oke, dan di sini sepertinya kita harus melihat password ini nantinya. Jadi misalnya di sini adalah password, dan kita lakukan start slave. Oke, jadi kita kembali kepada XMPP di sini, dan kita lakukan mysql uroot.p dan enter password. Oke, dan karena belum dimulai, maka kita lakukan. Oke, jadi selanjutnya adalah mysql root p, enter password, dan di sini adalah password untuk MySQL-nya kita tidak perlu karena MariaDB tidak memberikan, untuk user root itu tidak ada password. Dan sekarang baru kita konfigurasi host. Jadi kita tuliskan change master to master. Kita tuliskan change master to master host. Oke, ini diberikan. Oke, jadi sama dengan oke, ini kita berikan. Oke, jadi kita berikan change master to master host yang dimana adalah 192.168.18.2. Jadi ini IP address-nya. Lalu kita tuliskan
master user equal to master, lalu master password equal to password. Oke, lalu master log file sama dengan MySQL pin.00001, lalu master log post sama dengan 652. Oke, sepertinya ada kesalahan di sini. Kita tuliskan change master to master, lalu master user belum diberikan koma, lalu master password juga belum diberikan koma, dan di sini log file juga belum diberikan koma, lalu log post sudah. Oke, sepertinya ada beberapa kesalahan, dan di sini kita tuliskan master user menjadi master, lalu master password dan master log file diberikan petik karena itu berupa nama, jadi string dianggapnya. Lalu log post juga kita sudah tuliskan, jadi semuanya oke. Query oke, zero rows affected, dan di sini kita tuliskan start slave. Oke, dan kita show slave status %g. Oke, sebentar. Oke, kita bisa cek saja connecting to master, dan di sini bisa lihat bahwa terdapat error yang dimana sepertinya masalah server ID ini. Jika server ID 1, jadi kita bisa cek select server ID. Oke, show harusnya server ID. Oke. Kita tuliskan show variables like server ID.
Oke, jadi di sini value server ID-nya itu masih 1, jadi kita lakukan set global server, set global, jadi server ID sama dengan 2. Oke, zero rows affected, dan kita lakukan restart slave. Oke, titik koma juga belum. Oke. Oke, jadi kita tuliskan di sini adalah restart slave. Lakukan Ctrl L. Oke, jadi sini kita stop slave dan kita start kembali slave-nya. Setelah itu kita show slave status %g dan oke, masih connecting to master. Oke, jadi berarti kita ada terdapat kesalahan pada pembuatan passwordnya. Jadi bisa kita lihat di sini di mana master password sama dengan oke, kita cari pada